Tema hari ini, ya, tema yang sangat simpel saja ya, tapi selalu dipertanyakan oleh setiap orang percaya. Oke, aman di dalam Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Yohanes 10. Ya, saya perlu di Yohanes yang pasal ke-10. Oke. Ayat 28 dan 29. Mari kita lihat. Firman Tuhan mengatakan demikian ya. Yesus berkata demikian ya. Ayat yang ke-28 ya. Yohanes 10, 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia selalu berkeinginan dan ingin mencari hidup lebih aman. Ya, kita kan maunya hidup aman ya, dimanapun kita berada. Ya, dalam segala aspek hidup kita harus aman gitu, ya kan? Di lingkungan saya hidup, saya mau supaya aman, ya kan? Gitu ya. Memang ada lingkungan-lingkungan tertentu hidupnya, aduh, was-was gitu ya. Was-was, betul nggak? Jadi nggak tenang hidupnya, kan nggak aman, ya kan? Nah, saya tinggal di apartemen memang aman, ya, aman sekali ya. Kenapa? Karena 24 jam dijaga oleh satpam gitu. Nah, keamanan yang kami peroleh memang harus dibayar. Dibayar dengan apa? Dengan ya uang, harus bayar IPL, ya, bayar yang lain-lain juga kan. Karena itu adalah untuk menggaji mereka supaya di lingkungan di sini harus aman. Tetapi kadang-kadang juga tidak aman. Ada orang menyusup melakukan segala sesuatu kan, bisa terjadi. Ya, Saudara. Nah, pada umumnya orang Tionghoa punya filsafat, saya mau mencari kehidupan yang aman dan nyaman dan sukses. Nah, zaman-zaman dulu, nah, ongkong-ongkong kita ya, kan hidup di daratan Tiongkok. Itu hidupnya susah. Selalu berperang satu dengan yang lain. Suku Qin berperang dengan suku Wang. Sheng Bong perang sama Xiang Li. Xiang Li perang sama dengan Xiang Yang. Xiang Yang perang sama dengan yang lain. Nah, kalau saudara tanya engkong-engkong, nah, mereka akan cerita. You know? Nah, orang Hak Kanyin, nah, orang Kek, kenapa bisa lari sampai ke selatan disebut orang Keren? Kenapa? Karena mereka itu tadinya tinggal di daerah yang di utara atau tengah-tengah China. Kenapa? Karena perang. Satu suku dia perang, nggak aman hidupnya. Saudara-saudara ya. Hidup susah. Gitu loh. Mau kerja, susah. Gitu. Akhirnya ada engkong kita. Udah, kita merantau. Kemana? Nah, mereka sudah pergi ke Asia. ASEAN. ASEAN itu artinya Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara. Nah, ada yang pergi ke Thailand, ada yang pergi ke Vietnam, ada yang pergi ke Malaysia, ada yang pergi ke Singapura. Kemudian banyak, nah sekarang bilang banyak datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tuh begitu luas dari Sabang ya, Sabang sampai ke Merauke. Tetapi yang datang ke daerah yang Pulau Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Jawa. Kalau yang timur agak sedikit. Ada, tapi sedikit. Sedikit sama sekali. Ada juga yang sampai ke Maluku Utara, Maluku Selatan, ke timur. Ada juga. Orang Haknyin.
Saya udah pernah ketemu orangnya. Ini haknya juga hebat. Ya, suku-suku yang lain juga hebat ya. Kenapa? Kami ingin mencari hidup yang aman, nyaman, dan bisa berusaha dengan aman, dengan nyaman. Ya, ini selalu yang diinginkan oleh manusia, sudah ya. Oh, cari yang aman, nyaman. Ya, betul di dunia ini. Oke. Nah, banyak yang juga mau pergi lihat negara-negara yang sudah makmur, aman, nyaman. Nah, orang Tionghoa ini sekali merantau lagi. Dari Tiongkok ke Asia, dia pergi lagi merantau, bukan merantau. Imigran ke mana? Ke Amerika. Karena pada zaman-zaman 100 tahun lalu, Amerika itu sudah mulai bagus. Wah, sudah jaya dan semua makmur. Kenapa? Karena negara Kristen. Ya, Pak Tom yang sering khotbah di sini, dia cerita, I don't want to go back to my country anymore. Why? Tidak sama lagi Pak Daniel. Hah? Dulu zaman saya masih muda, wah Amerika itu hidupnya benar-benar nyaman, aman. Tidak ada orang jahat yang berani masuk ke rumah. Rumah dulu kita punya rumah, tidak perlu dikunci. Kalau sekarang, waduh, saudara lihat TV itu, intruder namanya apa? Penyusup ya. Waduh, bunuh orang, mau rampok orang sekarang di Amerika. Nggak zaman. Nah, dulu nyaman. Nah, jadi begini, saudara-saudara ya. Di dunia ini, manusia hanya mau cari aman-aman nyaman. Tapi dimanapun juga, hari ini, kondisinya tidak aman, tidak nyaman. Anda pergi Amerika, juga banyak kejahatan. You pergi ke Eropa, juga sama. You ke Australia, ke New Zealand, juga sama, tidak aman. Nah, manusia tidak pernah memikirkan setelah mati. Nah, setelah kita mati ini hanya di dunia ini mau cari keamanan. Kenapa tidak mau mencari? Kalau saya mati, saya harus kemana? Supaya saya bisa hidup aman, nyaman, enak. Di mana? Ya, tentu di surga kan? Betul nggak? Di dunia ini mana ada yang negara yang aman? Oh, ada Pak katanya ke Austria. Austria itu Swiss ya. Itu seperti negara apa nama itu surga di bumi ini. Ya betul ada negara Swiss dan sebagainya, negara kecil itu memang hidupnya mereka nyaman, indah. Ya kan? Apalagi view-nya kan? Wah, Anciang kata nih, Anciang bagus, indah sekali. Tetapi, nah, karena banyak yang pendatang-pendatang baru yang membuat mereka tidak aman-aman lagi sekarang. Gitu loh. Ya, nyaman lagi. Dulu mereka ke kam. Mereka baik hati. Sekarang, wah mereka buat ulah. Siapa mereka? Anda sudah tahu. Itu yang mereka yang agama Muslim. Yang buat ulah di Eropa. Akhirnya mereka hidupnya nggak nyaman-nyaman. Nah, saudaraku, manusia tidak pernah berpikir, setelah mati, kemana kita harus pergi. Itu yang harus dicari. Supaya aman. Sekalipun saya hidup tidak aman, tapi nanti satu hari ada satu tempat yang aman, nyaman, ya, seperti Taman Eden kembali. Oke? Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, Yesus ya berkata kepada murid-muridnya, tentu berkata kepada kita semuanya bahwa ya saat sekarang ini tidak ada bedanya dengan zaman Nuh. Nah, ini anak-anak kan pernah dengar cerita kisah Nuh ya. Tahu cerita kisah Nuh kan? Tahu. Nuh ini bikin kapal besar. Nah, kalau kita ngomong sekarang anak pun ngerti. Kapal besar. Bahtera. Kapal besar. Kapal raksasa. Kenapa? Karena Tuhan ingin menghukum. Nah, ingat ya. Menghukum. Alkitab mengatakan menghukum, bukan kata membunuh ya. Menghukum. Kenapa? Menghukum dunia ini karena manusia semakin bertambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Makanya manusia di dunia ini selalu tidak hidupnya nggak nyaman karena apa? Manusia bertambah jahat. Nah, oleh sebab itu Allah berkata, Nuh, bikin batra di gunung. Itu. Masa orang bikin kapal besar di gunung? Nggak ada. Orang bikin kapal biasanya di tepi laut. Nah, kalau sudah jadi langsung di namanya apa?
dilepaskan ke laut, gampang. Ini bikin kapal di gunung, bikin kapal di puncak. Kalau kita bikin kapal di puncak, aneh nggak? Aneh ya. Orang semua akan aneh kan? Nah, ini bikin kapal di gunung. Oke. Untuk apa? Supaya binatang-binatang bisa ikut dia selamat, tidak dihukum bersama dengan orang-orang jahat ini. Nah, setelah selesai kan apa yang terjadi? Ya, Nuh, anaknya yang 3 laki-laki dan istrinya semua masuk ke kapal. Mereka semua mungkin heran-heran, masuk kapal untuk apa lu? Mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu menghukum, mengirim air bah. Nah, air bah itu artinya banjir besar. Ya, banjir besar. Akhirnya apa? Setelah masuk, baru turun hujan. Ya, baru hujan. Oh, nggak apa-apa. Banjir, kami bisa naik ke gunung. Mereka banjir naik ke gunung. Gunungnya terlelap oleh air bah dan semuanya mati. Oke. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada dunia ini, bahwa hidup saat ini tidak ada bedanya dengan zamannya Nuh. Nah, saudara bisa baca itu di Matius pasal yang ke-24. Ya, Tuhan mengingatkan manusia. Ya, berarti saat ini, manusia tidak bedanya dengan zaman Nuh. Manusia hanya mau mencari apa kenikmatan hidup saja, menikmati keindahan dunia ini untuk sementara saja. Ya, mereka kawin dan mengawin dan makan dan minum. Saudara bisa baca itu di Matius pasal 24 ya. Makan dan minum. Nah, maksudnya apa makan dan minum itu enggak? Hanya enjoy, nikmati hidup ini saja. Ya, tentang mengenai aman nggak aman, ya itu relatif lah. Kalau saya banyak uang, saya bisa hidup aman. Kenapa? Saya bisa bayar bodyguard. Saya bisa bayar sapam menjaga rumah saya. Nah, saya bisa bayar high driver untuk saya pergi kemana aja aman. Kalau orang kaya sih ya aman-aman aja, dia tenang, bisa tidur ya. Nah, kalau kita yang nggak punya duit, aman nggak? Kita juga bisa merasakan aman. Kalau kita nggak bersalah, untuk apa takut, betul nggak? Tetapi ada waktu, ada waktu tentu kita bisa hidup tidak nyaman. Oke, jika terjadi perang, terjadi malapetaka, bencana, apalagi mengalami pandemik. Saudara masih ingat pandemik kita? COVID-19. Wah, semua orang takut. Cindy, waktu ada COVID masih di Jakarta? Di Australia ya? Waduh, di Australia gimana? Orang menghadapi COVID takut ya? Enggak juga ya, oke. Ada yang oke, enggak apa-apa. Wah, kalau kita di sini ngeri-ngeri sedap. Takut. Ya, ada yang sudah takut sakit, mati, bukan karena COVID. Takut karena COVID. Banyak. Alkitab juga mengatakan Tuhan akan mengirim ketakutan sehingga orang mati. Ya, sangat menakutkan. Nah, saya kena COVID. Semua juga kena COVID. Wah, kita merasakan satu hal yang sangat-sangat tidak nyaman, tidak nyaman. Hanya bisa berseru, Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami. Tapi apa yang terjadi? Kami bisa melewati dan bisa sembuh, bisa pulang rumah lagi. Nah, ini adalah kemurahan Tuhan. Tapi kami juga percaya kalau mati pasti masuk surga. Nah, kami ada punya keyakinan bahwa kalau mati pasti masuk surga. Ya kan? Ada satu rekan gereja lama. Pak Daniel, kok sudah pendeta kok masih takut mati ya? Pak, begini ya, setiap manusia punya perasaan takut. Jangan bilang pendeta semua nggak takut. Ada rasa takut. Ada rasa takut itu. Tetapi kita punya pengharapan. Kalau mati, saya pasti masuk surga. Nah, gitu. Kalau merasa takut, semua orang punya perasaan itu. Rasa takut. Nah, kita hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan saja. Oke. Nah, saudara, Yesus mengingatkan dunia ini. Hidup manusia ini sama seperti zamannya Nuh. Nah, lalu sekarang bagaimanakah manusia
Ya, manusia bisa menemukan hidup yang aman dan nyaman. Dengan kata lain, manusia bisa masuk surga di mana tempat yang aman nyaman. Nah, kalau saya ibaratkan itu surga itu dengan kata iman. I indah. A am mulia, tempat mulia. A aman. N nyaman. Jadi di surga adalah tempat yang seperti huruf iman. Anda harus ke surga harus dengan iman kepada Tuhan Yesus. Baru kita bisa menikmati hidup yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Nah, saudara, kita bisa ke sana tiada lain, hanya bisa melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, setelah kita percaya, ini pertanyaan orang Kristen. Pak, saya kadang-kadang ragu-ragu loh. Saya masih bisa berdosa. Yes. Saya takut keselamatan saya bisa hilang. Nah, banyak orang punya keraguan itu, ragu-ragu. Saya percaya Tuhan, ini kadang-kadang apa? Senin kempes itu ya orang sehari ngomong, ya kan? Kadang datang nggak datang. Apakah saya selamat ya? Kadang-kadang baca Alkitab, kadang nggak baca Alkitab, kadang nggak doa, kadang nggak doa. Duh, saya ini selamat nggak? Ya kan? Selalu ada dalam hati bertanya. Oke? Nah, Alkitab, firman Tuhan ya mengatakan kepada kita segera jelas tadi yang dia baca di Yohanes 10. Ini kata Tuhan Yesus kan? Ya, sudah jelas kan di situ kan? Jelas bahwa Yesus telah mati, dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, ya, kepada orang percaya itu, supaya hidup mereka keselamatan mereka itu tidak akan hilang. Ya, coba kita balik lagi kembali ke Yohanes yang tadi, Yohanes yang ke-10. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-28. Aku memberikan hidupku yang kekal kepada mereka, mereka yang percaya, tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini omongan Yesus loh. Yesus yang ngomong sendiri, ya kan? Nah, saudara, supaya kita meyakini bahwa keselamatan kita ketika kita percaya Tuhan Yesus, keselamatan kita itu aman. Nah, makanya temanya aman di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus percaya janji Allah yang tertulis di Alkitab. Nah, janji apa itu, saudara-saudara? Yaitu di mana Allah berkata kepada Adam dan Hawa bahwa Hawa akan melahirkan seorang sang penebus, juru selamat. Juru selamat akan lahir dari perempuan. Gitu. Nah, sejak dia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberikan tanda itu kepada manusia. Juru selamat, penyelamat akan datang dilahirkan oleh perempuan. Maka itu disebut benih perempuan, bukan benih laki-laki. Nah, Yesus lahir oleh siapa? Oleh Maria. Kenapa dia bisa mengandung? Bukan karena Yusuf. Yusuf tadi ragu-ragu. Kok Maria bisa hamil ini? Jangan-jangan dia main selingkuhan. Wah, aku mau cerai ya katanya. Tapi malah bilang, Yusuf, jangan engkau cerai dia. Ambil dia. Kenapa? Karena anak yang dikandung itu adalah karena kuasa daripada Roh Kudus. Anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan engkau harus kasih namanya siapa? Yesus. Yesus itu apa? Yosua. Yosua artinya apa? Juru selamat. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, ini adalah janji Tuhan Allah kepada manusia. Dia akan mengirim sang penebus untuk menyelamatkan manusia. Oke. Kenapa kita harus percaya kepada janji Allah? Di mana kita bisa percaya?
Kenapa kita harus percaya gitu lah? Ya, karena ditulis di dalam Alkitab. Oh, itu kok omongan Bapak ya orang Kristen, ya, Bapak percaya Alkitab loh. Ya, betul. Saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Di mana ayatnya? Nah, kita bisa dapatkan di dalam 2 Timotius pasal 3:16. Saudara ya. Nah, kenapa? Bapak percaya Alkitab firman Tuhan, sabda Tuhan. Iya, karena Alkitab ini diinspirasikan atau diwahyukan. Nah, coba kita oleh Allah sendiri. Mari kita lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 mengatakan demikian, segala tulisan. Nah, segala tulisan ini sebenarnya harusnya dibilang kitab suci. Oke. All scriptures ya, yang diilhamkan, inspirasi ya, Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk doktrin, untuk menyatakan kesalahan, koreksi, untuk memperbaiki, memperbaiki kelakuan kita, watak kita, oke? Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kita percaya bahwa Alkitab ini firman yang tertulis adalah apa? Sabda Allah yang diinspirasikan, yang diwahyukan, di mana Allah yang memberikan kepada manusia melalui para nabi-nabinya tulis. Mereka tulis, mereka tulis. Kenapa? Roh Kudus yang menggerakkan mereka supaya mereka tulis apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan sebutkan, apa yang Tuhan mau manusia tahu. Tulis, mereka tulis. Nah, bukan langsung seperti ini. Hei, Yesaya, tulis firman Tuhan. Langsung didikte ya. Bukan dikte begitu, saudara-saudara. Tapi diinspirasikan. Nah, inspirasi apa? Roh Kudus menggerakkan mereka. Lalu mereka mendapatkan inspirasi. Mereka tulis apa yang Tuhan tulis. Kadang-kadang ada Tuhan ngomong langsung. Seperti Musa. Langsung suaranya dari langit. Musa, tulis. Ya kan? Gitu. Musa, tulis. Nah, banyak orang nggak percaya Musa menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, dan Bilangan. Kenapa? Kok Musa tahu zaman dulu punya peristiwa? Kok Musa tahu Tuhan menciptakan langit dan bumi hari pertama, 2, 3, 4, 5? Musa kan jauh sekali dari zaman penciptaan. Ya kan, dia ada di mana? Ya, ada di padang gurun, di Gunung Sinai, sampai di Yordan. Belum masuk ke tanah Kanaan. Kok dia bisa tahu semua ya? Kenapa Musa tahu? Dari mana dia tahu? Apa dia belajar? Dulu di Mesir dia belajar, oh penciptaan Tuhan gini-gini. Enggak kan dia belajar. Siapa yang kasih tahu? Tuhan yang kasih tahu kepada dia. Oke? Jadi yang pertama, supaya kita yakin benar, saya yang ada dalam Kristus, keselamatan saya aman. Maka yang langkah pertama, kita harus percaya janji Tuhan Allah. Bahwa apa yang dikatakan itu benar. Dan benar, ya kan? Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang kedua ya. Ya, yang kedua, kita percaya perkataan Yesus Kristus. Oke. Nah, ayat yang sudah kita baca tadi kan? Di mana? Di Yohanes pasal 10 ayat 28, 29 kan? Betul nggak? Nah, ini kan perkataan Tuhan. Yesus yang ngomong. Anda nggak percaya ngomongan Yesus. Kenapa? Siapa Yesus? Yesus siapa? Wah, Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, di mana kita tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Ya, ini Rasul Yohanes, Rasul Yesus yang menulis di Yohanes pasal pertama, ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca lagi di ayat ke-11 ya seterusnya, firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sabdakan, itu firman.
Ya, yang dia katakan adalah kebenaran, maka itu kita percaya perkataan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah, saudaraku, kalau kita tidak percaya lagi perkataan Tuhan Yesus, apa yang kita mau percaya? You mau percaya apa? Saya mau percaya Pak Pendeta. Anda salah. Aku mau percaya kepada gereja aja ngomong benar. Salah. Ya, harus percaya kepada perkataan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Maka itu, saudara, kenapa banyak terjadi kesesatan gereja yang sesat? Karena mereka menggantungkan pengajaran mereka, instruksi mereka dari pendeta. Kalau kita menggantungkan diri kepada pendeta, bisa salah. Maka harus hati-hati. Nah, saya ngomong sini, saudara harus perhatikan juga. Apa yang saya ngomong dari saya? Enggak. Saya menyampaikan firman Tuhan. Supaya tidak melenceng sana kiri kanan. Firman Tuhan yang kita harus beritakan, yang harus kita sampaikan. Karena itu, kita percaya perkataan Tuhan Yesus. Oke? Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat perkataan Tuhan Yesus sangat-sangat penting bagi kita. Ya, karena dialah yang mengatakan, aku adalah hidup. Aku adalah roti yang hidup. Aku adalah air hidup, ya kan? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Coba, dia mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada dia ya akan hidup, tidak akan binasa. Nah, ini adalah satu keyakinan yang kita harus percaya perkataan Yesus, ya. Oke. Kemudian saudara, yang ketiga. Nah, kita harus percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat itu, saudara, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Gimana caranya, Pak? Kita punya meterai Roh Kudus. Gimana maksudnya? Nah, saudara-saudara begini, saudara ya, bahwa setiap kita yang percaya Tuhan, ya, Alkitab mengatakan, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita punya Roh Kudus. Kenapa perlu punya Roh Kudus? Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, aku harus kembali kepada Bapa dan akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong kita, yang menyadarkan dosa kita, dan yang menuntun dan memimpin kita ke dalam kebenaran. Itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang melahirkan kita kembali, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membaptis kita ke dalam tubuh Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Nggak bisa lihat dengan mata. Kenapa? Karena ini adalah masalah rohani, spiritual. Nah, saudara, jadi kita harus yakin bahwa keselamatan kita aman itu kenapa? Karena setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus memiliki Roh Kudus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat di Roma pasal 8 ayat 9. Nah, ini ayat ini penting bagi kita untuk kita baca ya. Baik, Roma 8 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi roh Allah itu sama artinya roh Kristus. Jadi orang yang percaya Tuhan ada roh Kristus. Kalau dia roh Kristus, berarti dia milik Kristus. Kalau dia tidak punya roh Allah, tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jelas ya saudara ya? Sangat jelas firman Tuhan ini ya. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, engkau dimeteraikan. Seperti yang dikatakan di Efesus pasal 1 ayat 13. Nah, kita lihat lagi. Mari kita lihat lagi di Efesus pasal 1 ayat 13. Ini ayat ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen ya, ayat 13. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran
yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatan itu loh, di mana Yesus mati, menebus dosa manusia, dia bangkit lagi untuk pembenaran kita. Oke, nah ini kata keselamatan. Di dalam dia, dalam Yesus lagi. Kamu juga ketika kamu percaya, apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ada meterai. Bagaimana membukti orang mempunyai meterai Roh Kudus? Paling gampang. Hidupnya akan menghasilkan Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Itu udah gampang aja. Nggak usah kita yang cari yang aneh-aneh gitu. Ini ada meterai situ. Ya, dimeterai sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini jelas memiliki Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus yang ada dalam hati kita, itu akan bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, ini sudah menyatakan kepemilikan. Anda dimeteraikan, itu sebenarnya menunjukkan status kepemilikan. Gini, saya beli apartemen ini, bukti saya punya saya diberi sertifikat dan ada copnya ada meterainya, cop itu membuktikan kepemilikan. Hanya saudara sendiri yang tahu apakah saudara ini milik Kristus atau bukan. Saya dari jauh saya nggak bisa si A itu betul sudah milik Kristus, nggak bisa. Hanya saudara yang tahu sendiri. Saya hanya dari luar hanya mau lihat buahnya saja. Itu. Apakah Anda milik Kristus? Nah, itu sudah membuktikan kepemilikan. Nah, dan saya disebut anak-anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena saya ada dalam Kristus. Nah, begini. Kalau disebut anak, itu selamanya tetap anak. Walaupun anak itu kurang ajar sama bapaknya, sama emaknya, tetap itu anaknya. Ya kan? Betul nggak? Kalau saya anak Allah, saya jalan-jalan, saya jatuh karena dosa saya, tiba-tiba saya disebut bukan anak Allah lagi ya? Oh enggak, maka itu ada namanya perumpamaan anak yang terhilang ya. Itu bapak itu punya anak, yang satu rajin di rumah kerja, yang satu yang bungsu itu, wah minta harta, saya mau bawa hartaku pergi ke tempat yang lain, aku mau hidup sendiri. Wah, bapaknya sedih lah. Dihabisin uangnya sama cewek-cewek. Wah, semua kalau banyak uang pada cewek ya. Kalau zaman sekarang kan gitu kan. Ya kan? Ya enggak? Suka cewek, banyak duit sih. Oh sih, banyak duit tuh. Wah, sama main cewek nah lo. Wah, hidupnya senang-senang, foya-foya. Tahu-taunya sekali gesek-gesek, ATM-nya kosong. Mau bayar nggak ada duit. Ya kan? Karena nggak ada duit. Waduh, celaka. Bapak saya kaya raya. Waduh, banyak harta. Aduh, saya sini menderita. Aduh. Cari kerja. Pak, saya mau kerja. Pendidikanmu apa? Baru tamat SMA, Pak. Nggak bisa. Cari kerja, nggak ada orang mau terima. Pak, mau kerja nggak diterima. Terus apa? Dia pergi cari kerja apa? Cari kerja yang paling hina punya. Menjaga babi. Bayangkan. Ini menyindir orang Yahudi. Coba orang Yahudi itu menjaga babi mau nggak? Makan aja mau. Nggak bisa kan? Apalagi jadi jaga menjaga babi. Waduh, itu pekerjaan yang paling rendah bagi mereka ya. Nah, dia lihat itu kok babi itu makannya rahap. Apa? Rahap ya? Apa? Makanya, dia lapar. Pikir, Pak saya sudah salah, saya berdosa kepada Bapak. Di rumah Bapakku banyak makanan. Ada pembantu. Mereka happy, senang. Kenapa saya harus ini? Aduh, aku mau pulang. Aku mau berkata kepada langit. Nah, di situ ada para surga. Kepada surga langit, aku mohon ampun. Kan begitu. Kepada Bapak, aku minta ampun juga. Nah, kalau mengenai langit itu ya, tien. Kalau orang Mandarin itu ngerti. Maka itu orang yang bukan Kristen selalu mau pai tien. Pai tien itu pai surga. Ya kan? Orang Konghucu ya. Pai tien. Minta maaf Pak Tien katanya. Nah, kalau salah sedikit sama anjing, Pai Tien. Oh, lu minta maaf ya. Nah, gitu, ya.
Jadi dalam konsep itu gini, jadi dia harus minta maaf kepada Tuhan, maksudnya Tuhan ampuni saya, dan kepada bapaknya manusia minta maaf, minta ampun, dia sudah bersalah. Nah, jadi mengenai kata anak ini tetap selamanya anak, ya kan? Ya, suami bisa bukan menjadi suami, kan dia bisa pisah. Istri bisa menjadi bukan istri lagi karena pisah. Tapi kalau anak dipisahin nggak bisa, tetap anak, betul nggak? Oh iya. Nah, inilah konsep keselamatan kita, bahwa keselamatan itu aman di dalam apa? Kristus. Aman. Anda anak mah. Anda anak Allah Yesus. Kenapa? Karena ada meterai di dalam hidupku, hatiku. Oke. Nah, kemudian saudara, yang keempat, ya kita harus percaya bahwa pengajaran Rasul Paulus dalam suratnya tentang keselamatan itu, we are justified by faith. Kita dibenarkan oleh iman. Iman saya ini bukan iman saya yang saya percaya diri sendiri, tidak percaya apa-apa, percaya enggak. Iman itu kepada Yesus Kristus, objeknya Yesus Kristus. Saya dibenarkan iman saya kepada Yesus. Jadi saya dibenarkan karena Allah Bapa melihat Yesus. Maka itu Paulus mengatakan di Efesus pasal 28, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang sombong. Aku hebat, aku bekerja keras sehingga saya dapat iman. Bukan. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Hanya pakai iman saja. Aku percaya Yesus, diselamatkan. Banyak orang Yahudi nggak mau terima ini. Enak aja orang Kristen, hanya percaya Yesus, kalian bisa masuk surga. Hidup aman, nyaman di sana. Nggak. Bolong nggak cukup. Kalian harus mentaati hukum Taurat. Paulus bilang, tidak. Orang Kristen hidup di dalam kasih karunia Allah. Bukan hidup di dalam hukum Taurat. Saudara, coba kalau kita masih hidup dalam hukum Taurat, tidak cukup hanya percaya Tuhan Yesus, waduh, kita harus mentaati semua ritual-ritual yang ada di dalam perjanjian lama. Harus bawa korban ini, korban apa, macam-macam. Ya nah? Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada dunia ini melalui Yesus Kristus, kita hanya percaya saja, kita diselamatkan. Jadi percayanya ini artinya begini, percaya Yesus datang dari surga, dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Saya percaya dia bangkit kembali. Nah, kalau ada orang Kristen ya, katanya percaya Tuhan Yesus, tapi tidak percaya Yesus mati di salib, itu percaya Yesus yang mana tuh? Bukan Yesus yang di Alkitab. Maka itu ada Yesus yang lain. Kalau ada pendeta besar mengatakan, ya, Yesus bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat itu adalah Yehuwa atau disebut Yahweh. Saudara, itu benar atau nggak benar? Coba. Yesus bukan juru selamat. Tapi yang juru selamat itu adalah Yehova. Banyak membingungkan orang Kristen ya. Membingungkan orang Kristen ya. Saudara jangan bingung. Itu perkataan pendeta itu. Bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan firman Tuhan. Ya kan? Betul. Kita diselamatkan karena apa? Karena Yesus. Kenapa? Kan Yesus ini ngomong, aku adalah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang ngomong? Yang ngomong itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah.
Oke, kalau di Perjanjian Lama untuk orang Yahudi ngerti itu bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Yehovah. Lalu orang pendeta besar bilang Yehovah juru selamat. Ya Yesus, kok bisa Yesus bukan juru selamat? Aneh. Benar-benar aneh, saudaraku. Nah, ini sangat jelas bahwa kita percaya nama Yesus. Kenapa begini? Nama Yesus itu nama manusianya. Justru di sini keunikan di mana kita harus percaya Yesus itu dalam arti panggilan di dalam konsep perjanjian lama itu Yehovah itu adalah Allah yang maha kuasa kan itu. Tapi kalau di perjanjian baru dia disebut manusia Yesus. Karena itu Yesus mengatakan anak manusia, anak manusia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Anak manusia akan datang kembali. Yesus ngomong anak manusia kenapa? Nah disinilah kita lihat keunikan kita. Jadi manusia kita harus percaya Yesus itu 100% Allah sejati, 100% manusia sejati. Perlu pengakuan iman kita. Nah, seandainya ada orang Kristen hanya percaya Yesus, tapi tidak percaya Yesus itu adalah Allah, problem. Kenapa? Karena 1 Yohanes pasal 5 mengatakan orang yang akan mendapatkan hidup kekal harus percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Jika tidak percaya Yesus anak Allah, dia adalah antikris. Dia tidak mendapatkan hidup yang kekal. Coba. Sangat jelas. Ya. Jadi, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, kita kembali ke Paulus. Paulus itu siapa? Rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Ya. Paulus mengajar apa? Mengajar apa yang dia terima dari Yesus. Kalau saudara baca di Galatia, dia pergi ke Arab. Yesus menampakkan diri. Yesus memberikan banyak ya instruksi kepada Paulus. Maka itu Paulus bilang, aku terima. Maka itu waktu kita mengadakan perjamuan Tuhan, apa yang Paulus katakan? Aku terima dari Tuhan, gitu ya kan? Dia terima dari Tuhan dan dia ajarkan. Tapi sayang, banyak gereja hari ini tidak mau mengikuti pengajaran Rasul Paulus. Padahal Paulus sudah mengatakan, aku adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain. Dan kata aku adalah rasul bagi orang kafir. Petrus rasul bagi orang Yahudi. Paulus begitu. Jadi banyak gereja sekarang nggak mau taat lagi ajaran Paulus. Di mana kita tahu mentabis perempuan jadi pendeta. Ya, melanggar Paulus bilang nggak boleh. Nggak boleh kan, syarat menjadi gembala pendeta bishop aja harus apa? Istri satu. Nah, ada nggak yang mau jadi bishop suaminya satu? Dibalikin. Ada? Nggak ada. Tapi sekarang orang balik-balik. Makanya banyak teman-teman saya, Pak Daniel ini terlalu keras. Terlalu keras. Bukan keras, saya ikut ajaran Paulus. Saya ikut ajaran firman Tuhan. Gitu loh. Ya memang begitu. Bukan berarti perempuan tidak boleh melayani Tuhan. Perempuan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ya kan? Phoebe, Dorcas, melayani di gereja. Mereka disebut diaken. Diaken dalam arti bukan jabatan, tapi pelayan. Dia melayani jemaat. Gitu. Perempuan harus diletakkan di posisi yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Boleh menjadi apa? Boleh menginjil nggak? Boleh. Boleh mengajar nggak? Boleh. Tapi tidak boleh mengambil the authority of man. Oleh authority itu yang Tuhan beri jabatan seperti rasul. Rasul nggak ada perempuan. Nabi ada nabi ya. Ada. Oke. Gembala harus yang male, not female. Kalau evangelis, ya banyak. Ada yang jadi missionaries. Saudara, ada missionaries namanya yang terkenal. Saya lupa namanya. Yang pergi tidak menikah, dia pergi ke China. Sebelum dia kuasa komunis. Wah, dia care ke orang Chinese yang sangat miskin. Benar-benar mereka miskin. Dia care mereka. Dan membawa mereka kepada Kristus.
sampai dia mati loh. Si namanya Loli apa? Saya lupa namanya ya. Tapi dia meninggal. 70 tahun kemudian dia meninggal di Jepang. Tapi hasil pelayanannya banyak yang menjadi orang percaya di Tiongkok. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke? Jadi, keempat ini yang terakhir bahwa kita percaya pengajaran daripada Rasul Paulus. Oke? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah kita masih punya rasa ragu-ragu ya? Apakah masih ragu? Keselamatan saya bisa hilang nggak? Oh, nah, kan sudah kita jelaskan dari firman Tuhan kan? Jelas kan? Sangat jelas. Nah, saudaraku, kita harus percaya dengan hati yang dalam hati kita bahwa puji Tuhan, keselamatan saya aman di dalam Kristus. Siapa yang bisa rampas? Nggak ada. Paulus mengatakan di dalam pasal 8, mari kita tutup dengan ayat yang ke-31 di Roma 8 ya. Mari kita lihat di Roma 8 ada ayat terakhir yang kita tutup sebagai jaminan keselamatan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa rampas. Oke, mari kita baca di dalam ayat yang ke-35 saja ya. Dan seterusnya ya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya kan pertanyaan itu kan tidak ada, seharusnya dijawab. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada. Saudara, baru-baru ini ya di Nigeria ya, banyak orang Kristen dianiaya, dibunuh. Tapi dunia tidak bersuara. Kalau Israel perang sama Hamas, wah, kencang sekali suaranya. Tetapi di Nigeria terjadi hal yang ajaib. Ada kelompok yang mau membenggal kepala orang Kristen 35 orang itu. Tuhan kirim badai, petir, sehingga membuat mereka heran. Kenapa di kampung ini, kampung yang susah turun hujan, kering kerontang, tiba-tiba gelap gulita, ada hujan dan halilintar. Mereka kaget. Akhirnya mereka pikir, Tuhannya orang Kristen itu luar biasa, sangat berkuasa. Dan mereka tidak membunuh ke-35 orang itu. Akhirnya mereka yang daerah di situ, yang ketahuan oleh pemerintah, bahwa akan dibunuh. Dan orang-orang yang membunuh mereka, akhirnya ada beberapa itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada yang lain lagi ya, di Nigeria itu banyak yang telah dibantai hampir ribuan-ribuan. Tapi mereka tidak gentar. Sama sekali dan mereka terus percaya. Sekali gedung gereja itu dibakar, mereka masih pergi dan mereka mengadakan kebaktian. Kalau sudah bisa coba lihat di YouTube itu ya, tentang Nigeria. Nah, jadi di sini mengatakan, pedang, bahaya. Jawabannya tidak. Nah, ayat 30 yang ke-8. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Di atas itu langit atau di bawah. Ya. Atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam siapa? Kristus Yesus. Siapa? Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, semua ayat firman Tuhan telah memberikan kepada satu keyakinan kepastian bahwa keselamatan Anda dan keselamatan saya. Jika kita ada di dalam Kristus, kita aman. Mungkin tubuh kita tidak aman. Bisa kita mendapatkan sakit dan sebagainya dan menganiaya. Tapi jiwa kita aman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.